Hai, kembali lagi dengan pelajaran komputer dan jaringan dasar. Untuk hari ini, pertemuan yang keempat, saya akan bahas mengenai spesifikasi perangkat dan komponen komputer ya. Spesifikasi. Jadi kalian kalau nanti mau beli komputer atau laptop, dilihat spesifikasinya ya. Oke, fungsinya apa sih kita memilih atau mengetahui spesifikasi dari perangkat dan komputer? Oke, yang pertama, spesifikasi komputer adalah maksimal penggunaan pada sebuah komputer. Bila penggunaan kita berat, seperti renderingnya, maka butuh spesifikasi yang tinggi. Nah, maka spesifikasi itu dilihat dari kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita tergantung dengan kebutuhan penggunaan komputer. Kebutuhan komputer itu terdiri dari multimedia, office, dan grammar. Ya, jadi kebutuhan spesifikasinya terdiri dari 3 dan akan dibagi menjadi 3 pula. Ya, yang pertama adalah low end. Komputer low end ya itu adalah spesifikasi dengan komputer yang harganya relatif murah dan biasanya spesifikasinya hanya untuk pengetikan ya, proses pengetikan, membuat dokumen, menyimpan dan sebagainya. Nah, lalu tingkatan kedua ada mid end ya, dengan harga yang sedikit agak mahal ya, dengan penggunaan fungsinya tingkat lebih tinggi dari si low end. Nah, biasanya penggunaan ini dapat diaplikasikan dalam pengolahan grafis tingkat menengah ya. Lalu yang terakhir adalah high end. Nah, ini adalah tingkatan spesifikasi yang lebih tinggi ya, di mana penggunanya biasanya itu buat orang-orang yang sudah profesional, kayak bisa dia nge-games, terus dia sebagai programmer, lalu sebagai desainer. Nah, itu yang memiliki spesifikasi harus high end, yang lebih tinggi. Nah, itu. Lalu, apa hal yang diperhatikan pada spesifikasi? Yang pertama prosesor, ya. Yang kedua ada VGA. Itu VGA kita bagi biasanya ada NVIDIA sama Radeon. Nah, lalu ada RAM. Ya, RAM ini dilihat dari kapasitasnya. Lalu ada HDD, hard disk, atau sekarang ada SSD penambahannya. Ya, akan kita ulas di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah prosesor. Oke, prosesor kan otak dari sebuah komputer ya, yang menjalankan semua aktivitas dan menjalankan semua proses yang berjalan hard software yang ada pada perangkat kita. Nah, hal yang tercepat untuk menilai prosesor adalah dari clock speed-nya, dari kecepatannya. Nah, bagian penting dari komputer yang fungsinya sebagai inti atau kinerja komputer sendiri, di mana semakin besar ya speed proses core kamu, maka semakin mudah kamu dalam memproses suatu program di komputer kamu. Nah, ini dalam prosesor kita bukan menjadi dua sih. Biasanya lagi terkenal itu ada Intel sama AMD. Nah, perbedaannya apa Intel sama AMD? Ya, perbedaannya itu dilihat dari spek speed-nya ya. Kinerjanya sama-sama bagus, tapi kita lihat dari merek prosesornya yang kita gunakan. Misalkan Pentium 4, nanti dia AMD-nya setara dengan apa. Nah, itu dilihat dari kinerja atau kecepatannya dari Intel atau AMD-nya ya. Jadi kalau nanti semakin bagus pakai prosesor kecepatannya tinggi, maka kinerja komputer kamu akan semakin cepat, biasanya nggak akan lag. Nah, kalau Intel itu dari Pentium 4 sampai Core i7 yang sekarang. Nah, AMD yang udah saya spesifikasikan dari AMD Sempron sampai dengan Athlon, yang bedanya hanya dari spesifikasi kecepatannya aja ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada VGA, Graphics Card. Nah, ini adalah perangkat grafis processing unit. Ya, biasanya ditambahin di slot motherboard. Ya, keperluannya untuk membutuhkan kualitas tampilan grafis yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya orang yang
komputer yang untuk nge-games, lalu komputer yang speknya untuk desain. Nah, ini VGA-nya harus selalu di-upgrade ya. Lalu dalam VGA card itu ada Nvidia yang terkenal GeForce dan Quadro, lalu dari AMD dan Intel ada Radeon dan Intel Graphics. Nah, ini adalah dua hmm, dua merek VGA card yang terkenal yang biasa kita bakal orang gunakan. Nah, Nvidia merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada produksi GPU atau Graphics Processing Unit ya. Nah, kartu grafis dari Nvidia yang terkenal adalah dari GeForce. Nah, ini untuk apa? Untuk mengelola dan mengembangkan si grafis gambar dari sebuah komputer ya, lebih bagus. Nah, lalu kalau AMD Radeon memberikan performa yang sangat baik pada gaming dengan resolusi Full HD hingga Quad HD. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Oke, dilihat contohnya itu ini ada perbedaan dari encoding sama Nvidia RTX. Nah, ini dari desain dari grafisnya ya, dari gambar grafisnya sangat beda. Jadi semakin tinggi VGA grafis card kalian, maka grafis gambarnya juga akan dihasilkan lebih bagus ya, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memori atau RAM. Nah, ini fungsinya umumnya untuk membaca atau menyimpan data ya. Dimana kalau menyimpan ya, dia menyimpan untuk skala internal ya. Jadi dia sebagai penyimpanan awal nanti yang akan nanti dipermanenkan oleh hard disk ya. Lalu untuk membaca data yang sedang kita gunakan atau kita input. Nah, komponen ini yang bisa membantu prosesor untuk mempercepat proses pengolahan data yang prosesnya akan terlebih dahulu disimpan dalam RAM juga pada prosesor dan membutuhkan data tersebut baru RAM ini akan mengirimkan data tersebut untuk diproses dengan proses pengiriman yang sangat cepat. Jadi sebagai penyimpanan data ya, lalu penyimpanan prosesor juga prosesnya mempercepat proses. Nah, ini dibedakan ada DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Dilihat juga dari kapasitasnya ya. Misalnya RAM itu kapasitas dari 4 GB, 8 GB, 16 GB sampai 1 tera. Semakin tinggi kapasitas penyimpanannya, maka semakin cepat pengolahan data dan proses dari aplikasi kamu yang tersimpan pada RAM. Kayak gitu. Jadi sangat penting juga ya RAM. Jadi ibarat itu sebagai dapur. Jadi kalau misalnya ada yang mau masak, semakin banyak masakannya, kalau dapurnya semakin tempatnya semakin luas, maka semakin cepat kan cara kerjanya. Nah, sama seperti RAM seperti itu. Yaitu ada contoh perbedaan DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Nah, dari setiap DDR itu tipenya beda-beda slot ya. Jadi jangan salah beli. Nah, dilihat juga dari kapasitasnya. Ada kapasitas kecepatan. Kalau misalnya kamu pakai DDR3 tapi kecepatannya yang misalnya 1000 sekian, lalu kamu ganti dengan yang 2000, nah itu akan memperhambat ya, malah akan menjadi bentrok sama komputer atau laptop kamu. Jadi nanti kalau kamu mau beli RAM, dilihat dari tipenya sama kecepatannya ya, sama slotnya tuh. Kalau DDR4 slotnya di tengah, DDR3 agak lebih minggir, DDR2 di tengah ya, harus dibedakan. Lalu yang terakhir ada DDR vs SSD ya, HDD hard disk atau SSD. Nah, di sini perbedaan dengan hard disk terdiri dari lempengnya ya. Kalau si hard disk ini ada lempeng spiring cakram yang berputar ketika proses penyimpanan terjadi. Tapi kalau yang SSD adalah solid state drive, hanya terdiri dari microchip ya, integrated circuit serta sejumlah komponen elektronik seperti kapasitor sebagai penyimpanan arus dan tegangan. Nah, bedanya apa? Kalau HDD itu karena dari lempeng, jadi dia semakin berat ya, semakin berat kita penggunaan komputernya atau penggunaan datanya yang tinggi, tidak spesifikasinya tidak seimbang dengan hard disk kita, maka akan semakin lambat memproses penyimpanannya. Nah,
Lalu kalau SSD karena dia tidak pakai lempengan, dia pakai chip, jadi proses dalam membuka software ya itu atau membaca atau membuka data itu akan lebih cepat ya, penyimpanannya juga lebih aman menggunakan SSD. Nanti kapasitas kamu bisa menambahkan SSD kalau kamu laptopnya bisa di-upgrade kayak gitu ya. Jadi SSD ini penting banget, jadi mempercepat proses kinerja dari aplikasi yang kita buka. Nah, kalau si RAM itu penyimpanannya gitu. Nah, pastikan kalian jangan salah beli ya. Jadi ada 3 tipe, saya ulangi lagi. Yang untuk gaming ada multimedia sama yang perkantoran. Nah, itu dilihat dari speknya. Dari mana dilihatnya? Dari prosesor, dari RAM, dari hard disk, lalu terakhir dari memori ya. Kamu lihat kalau misalnya dari VGA card-nya, kalau misalnya game berarti VGA card-nya pakai yang mana? Kalau dia hanya untuk pengolahan data, berarti dia harusnya pakai RAM yang berapa? Nah, itu yang harus kamu bedakan ya. Jadi pastikan jangan salah beli spesifikasi dengan kebutuhan kalian. Oke, sampai sini nanti akan ada tugas, nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi di Zoom. Bye. Assalamualaikum.